Baik, saudara, tidak berpanjang lagi, kita mau bicara tentang kehidupan doa. Dan apa tantangannya, saudara. Karena selama 21 hari ini Bapak Ibu katanya ada program doa puasa ya. Ini luar biasa, saudara. Jarang loh sekarang gereja begini, saudara. Membuat doa puasa, wah itu jarang, saudaraku. Jadi begitu saya dengar, wah saya kagum juga, saudaraku ya. 21 hari. Pertanyaannya, Bapak Ibu hari ini siapa yang puasa? Puji Tuhan, saudaraku ya. Luar biasa, jemaat ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu hal, kegerakan yang baru di tahun yang baru. Amin, Bapak Ibu. Saya juga, saudaraku, ketika 3 hari yang lalu saya berdoa, saudaraku, saya mohon ada pencerahan dari Tuhan tentang firman yang mau saya bawakan. Tiba-tiba Roh Tuhan bawa saya berdoa untuk gereja ini, saudaraku. Ada sesuatu hal, saudaraku, yang Tuhan taruh di hati saya supaya gereja ini ngalami pertumbuhan, saudaraku. Saudaraku, itu bukan lahir dari keinginan saya, tapi Roh Tuhan taruh di hati saya sampai hancur hati, saya nggak tahu kenapa. Tapi saya berdoa untuk gereja ini, saudaraku. Saya percaya ada sesuatu pesan Tuhan, ada sesuatu yang baru di tahun ini yang Tuhan mau lakukan di tengah-tengah jemaat ini. Puji Tuhan. Saudara, kita mau belajar tentang kehidupan doa dan tantangannya. Ada sebuah statement yang luar biasa, dikatakan begini. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu sembah. Dan kamu akan berotoritas atas apa dan siapa yang kamu doakan. Dan kamu akan dekat dengan siapa kamu berdoa. Sekali lagi, saudaraku. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu sembah. Orang yang mengidolakan Michael Jackson, dia mencari dan menghidupi saudaraku, kehidupan yang mirip seperti apa yang dia idolakan ya, yang dia sembah. Dan ayat firman Tuhan itu ada, saudaraku ya, dikatakan orang yang menyembah patung, menyembah berhala, saudaraku, dia akan menjadi sama seperti berhala. Punya telinga tapi nggak bisa dengar, punya mulut tapi nggak bisa bicara, punya saudaraku ya, punya mata tapi nggak bisa melihat, saudaraku. Seperti itulah orang yang menyembah patung dan berhala ya. Nah, saudara, dan kamu akan berotoritas atas apa dan siapa yang kamu doakan. Jadi ketika kita berdoa bagi anak kita, sebetulnya saudaraku, kita sedang berotoritas. Tuhan menempatkan kita, saudaraku, berotoritas. Dan kuasa-kuasa kegelapan harus takluk ketika kita berdoa untuk sebuah wilayah, sebuah daerah, atau untuk keluarga kita. Saudara, dan kamu akan dekat dengan siapa kamu berdoa. Kalau suami istri sepakat berdoa minimal 5-10 menit tiap hari gandengan tangan. Saudara dengar, spirit kamu itu akan dekat, saudara. Suami istri itu akan semakin dekat, saudaraku. Saudara yang kekasih, kami lakukan itu tiap hari, saudaraku ya. Di Indo setelah selesai kami saat teduh, kami selalu berdoa lagi setengah jam setelah itu. Berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa buat anak-anak, berdoa untuk pelayanan, saudaraku. Kami tiap hari berdoa, saudaraku, untuk itu. Karena apa? Kita juga semakin dilekatkan satu dengan yang lainnya. Saudara, tetapi ada beberapa tantangan, saudaraku, ketika kita berdoa. Di zaman sekarang ini, saudaraku, di zaman yang sangat sibuk ini, saudaraku, kita sulit, saudaraku, untuk berdoa. Saudara, kenapa? Ya, salah satu persoalannya adalah pikiran kita, saudara. Itu yang menentang banyak sekali keinginan dan kerinduan kita untuk berdoa. Saudara, berapa banyak pikiran yang yang pop up setiap hari dalam diri kita. Menurut riset, setiap hari orang-orang dewasa itu bisa 6.000 sampai 7.000. Saudaraku, pikiran yang bisa pop up, muncul tiba-tiba, saudaraku. Setiap hari. Jadi kalau pikiran kita ini kita nggak kelola, dia akan liar.
berpikir apa saja yang dia mau. Kita gak bisa kontrol saudaraku. Dan anehnya saudaraku, kebanyakan pikiran-pikiran itu adalah pikiran yang terlintas. Pikiran yang bukan fakta. Dan pikiran-pikiran itu kerap kali negatif, pesimis, dan pengalihan saudaraku. Bahkan pikiran-pikiran yang itu kita sendiri gak sadari saudaraku. Jadi banyak dari pikiran-pikiran kita itu adalah repetitif. Artinya repetisi secara otomatis berulang-ulang. Jadi sebahagian besar orang itu menghabiskan waktu memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi kalau kita saudaraku tidak ngecek dan kita tidak menyadari pikiran kita, dia bisa mengembara saudaraku. Bahkan saudaraku, ketika kita berdoa pun, saudaraku, pikiran kita bisa kemana-mana loh saudaraku. Akhirnya saudaraku, kita itu kesulitan untuk fokus. Pikiran yang terus melompat dari satu topik ke topik yang lain, itu membuat kita sulit konsentrasi saudaraku kepada satu hal. Tapi doa yang dalam, yang deep, itu butuh fokus saudaraku. Kita butuh konsentrasi. Banyak orang gak tahu bagaimana beristirahat di hadirat Tuhan. Banyak gak ngerti saudaraku. Kita cuma berdoa, mengucapkan kata-kata. Tapi kita gak ngerti. Doa yang dalam dimana kita, jiwa kita tuh bisa beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Banyak gak ngerti. Makanya saudaraku, doa itu seperti sebuah program aja. Enggak menarik bagi kita saudaraku. Enggak bisa kita nikmati. Saudaraku, bahkan saudara seperti saya katakan tadi, pikiran kita tuh jadi sibuk. Berebut muncul di benak kita saudaraku. Apalagi di zaman sekarang ini saudaraku, yang serba digital ini saudaraku. Ya, medsos akan menawarkan kita banyak pilihan-pilihan hiburan singkat. Ya, kita bisa mengganti channel dan topik per detik di ujung jari kita. Betul nggak saudara? Kita semakin sulit fokus saudara. Sulit. Dan kita semakin tidak suka berdoa. Karena apa? Karena doa itu butuh fokus. Kita semakin sulit merenungkan firman Tuhan. Karena merenungkan firman Tuhan itu membutuhkan konsentrasi. Kita suka yang ringan-ringan. Bahkan ketika kita punya pergumulan, kita mengalihkan itu saudaraku, di mana? Di medsos saudaraku. Satu hari selesai, besok hari lagi begitu lagi saudaraku. Sampai saudaraku kita berpikir saudaraku kita sudah menyelesaikan masalah kita. Saudaraku sepertinya kita begitu sangat sibuk. Karena pikiran kita memang sangat lelah dan sangat sibuk. Tapi gak menghasilkan apa-apa. Saudara, inilah musibah di zaman modern ini saudara. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan begini. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata saudaraku saya tanya kepada saudara, mana lebih sulit? Diam tenang atau saudara disuruh melakukan aktivitas? Lebih enak saudaraku melakukan aktivitas. Lebih banyak, lebih gampang saudara beresin semua gitu ya, lakukan segala sesuatu. Saudaraku daripada duduk tenang merenungkan sesuatu. Itu susah saudara. Apalagi kalau pikiran kita saudaraku begitu banyak sekali saudaraku. Kita lebih suka mengalihkan itu kepada apa saudaraku ya, pekerjaan dan aktivitas. Banyak orang takut bahkan apa saudaraku, bersendirian dengan dirinya sendiri. Karena kita banyak melihat betapa banyaknya kekurangan saya.
Betapa banyak pergumulan yang saya alami. Betapa bodohnya keputusan kemarin yang saya lakukan. Betapa banyaknya orang-orang yang terdampak dari apa yang sudah saya buat. Pikiran kita begitu sangat menekan kita. Kita pengen mengalihkannya dengan banyak aktivitas. Kita nggak sanggup, saudaraku. Kita takut bersendirian dengan diri kita. Firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu jadi tenang supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Bulan 9 September 2024 kami membuat sebuah retreat doa, saudaraku, namanya Silent and Solitude. Di sana kami memberikan kepada setiap orang selama berjam-jam mereka untuk bersendiri. Sendiri aja. Dan mereka tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya? Duduk sendiri, nggak boleh ngobrol karena ada yang pergi ke sana, semua di satu tempat taman retreat, saudaraku. Mereka bersendirian dengan Tuhan. Kita belajar untuk dengar apa yang Tuhan sampaikan. Kita juga belajar dengar tentang diri kita sendiri. Dan luar biasa, begitu banyak kesaksian yang dahsyat. Tuhan itu sebetulnya sangat pengen berkomunikasi dengan kita, amin. Tuhan itu kepengen untuk curhat loh saudara dengan kita. Karena kita ini anaknya, datang-datang jauh saudaraku dari sini, dari Indo ke Sydney. Terbesar kerinduan kami adalah ketemu cucu dan ngobrol sama anak-anak saudaraku. Berkomunikasi. Kadang-kadang saudaraku sudah habis bahan untuk diceritakan. Tapi kita tetap pengen untuk duduk deket aja sama mereka. Rasanya waktu udah duduk bisa peluk mereka, aduh rasanya senang banget saudaraku. Dengar mereka keluh kesah sepatah-patah pun senang banget. Saudara tahu Bapak kita itu senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kita gak bisa dengar dia saudara. Pikiran kita terlalu sibuk. Hati kita itu terlalu sibuk saudaraku. Kita gak bisa dengar dia bicara. Saudara, firman Tuhan ini katakan kuasai dirimu. Jadilah tenang. Artinya apa sih kuasai diri? Apa saudaraku? Supaya kamu bisa berdoa, kamu harus bisa menguasai diri. Bagaimana caranya? Menguasai diri itu adalah kalimat perintah yang artinya disiplin dalam diri kita. Ada disiplin secara rohani. Ada disiplin secara pribadi. Nah, doa dan puasa itu adalah salah satu disiplin rohani. Ini bagus nih saudara. Salah satu disiplin rohani. Saat teduh pagi hari. Saudara, itu adalah salah satu disiplin rohani. Kami berdua ya, kami praktekkan memberi perpuluhan sebelum gaji itu kami terima, itu adalah disiplin kami secara pribadi. Kami gak sentuh perpuluhan. Itu disiplin yang kami lakukan sudah puluhan tahun. Saudara, jadi disiplin itu penting. Saudara, disiplin diri untuk tidak melihat hal-hal pornografi. Itu disiplin saudaraku. Jadi saudara, firman Tuhan katakan kuasai dirimu. Berilah dirimu saudaraku, latihlah dirimu untuk saudara berdisiplin dengan diri kita. Nah ingat, tapi kita harus ingat saudaraku. Disiplin rohani tujuannya bukan supaya saya berkenan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Disiplin rohani tujuannya itu bukan berkenan kepada Tuhan atau supaya saya dikasihi oleh Tuhan. Disiplin rohani itu harusnya lahir dari keinginan untuk menguasai daging saya. Karena Tuhan saudaraku tidak mengharuskan kita disiplin rohani
Untuk kita bisa bayar supaya Tuhan berkenan kepada saya bayar lewat disiplin rohani. Saudara, Tuhan sudah memperkenankan kita dan mengasihi kita bahkan sebelum kita mengenal disiplin rohani. Jadi jangan salah saudaraku. Disiplin rohani ini tujuannya bukan supaya saya lebih berkenan. Karena saya sudah melakukan praktek disiplin rohani. Saya lebih dikasihi, kenapa? Saya praktekkan disiplin rohani. Bukan saudaraku. Firman Tuhan katakan, disiplin rohani seperti dikatakan tadi di dalam Yakobus tadi saudaraku. Karena itu kuasai dirimu jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Nanti kita lihat lagi ayat yang berikutnya saudaraku. Nah, jadi saudara yang kasih, disiplin rohani juga bukan supaya saya terlihat lebih rohani atau lebih sakti dari yang lain, gitulah saudara. Ini dulu saudaraku saya praktekkan begitu saudara. Wah, saya berdoa saudaraku 2-3 jam tiap hari. Saya penuh urapan saudaraku. Ya kan saudara, doa puasa saudaraku, urapan saudaraku. Ingat ya, urapan itu di atas kita dan di dalam kita. Sering sekali kita cuma pengen tuh urapan yang dari atas. Urapan lewat doa puasa, ya, disiplin rohani, doa puasa, lalu kemudian berdoa berjam-jam, saudaraku, ya, itu urapan dari atas. Tapi kita sering lupa ada urapan dari dalam. Ketika hidup kita berubah, karakter kita berubah, kedekatan kita dengan Allah itu begitu intim saudaraku. Itu urapan mengalir tiap hari, mengalirnya dari dalam. Amin saudaraku. Jadi ada urapan dari atas dan dari dalam, miliki kedua-duanya. Amin saudara. Nah, disiplin rohani juga bukan karena kita sedang mengejar identitas. Tadi Pak Hesron bawa firman Tuhan saudaraku di mana itu? Di Harvest saudara ya. Dia bicara tentang identitas kita di dalam Kristus. Bukan hasil pencapaian-pencapaian kita. Identitas kita di dalam Kristus. Kita harus tahu bahwa karena saya adalah anak Allah. Saya milik Kristus. Identitas saya ada di dalam Kristus. Bukan karena pencapaian sesuatu, bukan karena saya sudah mencapai sesuatu, itu yang disebut sebagai identitas saya secara pribadi. Kita gampang tertipu saudaraku. Ya. Nah, 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Apa saudaraku? Latihan disiplin rohani kita tujuannya apa saudaraku? Menguasai daging kita seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudaraku berlatih dan disiplin secara rohani, doa yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan saudaraku, doa secara korporat yang setia kita lakukan saudaraku. Kita harus tahu saudaraku tujuannya itu adalah supaya kita melatih tubuh kita dan menguasainya. Amin Bapak Ibu, itu hal yang pertama. Yang kedua, kenyamanan saudaraku. Ini musuh tantangan kita yang kedua untuk berdoa. Apa musuh terbesar untuk melatih tubuh kita? Itu adalah kenyamanan. Kenyamanan itu membuat tingkat ketergantungan kita kepada Tuhan itu semakin terkikis. Kenapa? Karena kita ngelihat bahwa tanpa pertolongan Tuhan pun segala sesuatu itu udah berjalan dengan baik saudaraku. Saya gak perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Segala sesuatunya udah berjalan dengan baik. Kagum saya melihat pemerintah Australia ini saudaraku. Benar-benar orang cacat saudara maaf ya. Diberi saudaraku tempat lebih utama.
Kalau di Indonesia, saudaraku, jalan untuk mereka aja nggak ada, saudaraku. Saya kagum. Untuk anak-anak juga, saudaraku. Waduh, saya kagum sekali, saudaraku. Benar-benar. Saudaraku, undang-undang peraturan yang dilakukan itu benar-benar kontekstual, saudara. Maksud saya sesuai dengan firman Tuhan. Benar, saudaraku, ya. Apa yang dilakukan pada saat ini untuk siapa, saudaraku? Hal-hal tertentu yang seperti saya katakan tadi. Nah, kenyamanan juga membuat prioritas utama kita bukan lagi Tuhan. Tapi apa, saudaraku? Kebanyakan adalah kesenangan. Sehingga kita bisa menjadi tumpul secara rohani. Inilah, saudaraku, hal yang membuat, saudaraku, kenyamanan ini, bahkan di negara-negara yang dulunya bapak-bapak yang membangun sebuah negara, saudaraku, di Amerika, mereka adalah Kristen, saudaraku. Setelah Tuhan memberkati negara mereka, saudaraku, kenyamanan mulai terjadi. Saudara yang kekasih, mereka mulai tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Coba berapa persen nih orang Kristen di Australia, saudaraku, saat ini? Kalau saya nggak salah berapa persen, Pak? 15% ya. Orang luar kenal, saudaraku, Australia ini orang Kristen katanya, saudaraku. Dari yang 15%, berapa persen yang sungguh-sungguh lahir baru? Ini bisa salah satu topik doa untuk puasa kita pada hari ini, saudaraku. Nah, lalu masalahnya begini. Apakah berarti nggak boleh, Pak, kalau kita berkelimpahan? Apa itu nggak boleh kalau kita itu bahagia? Saudara yang kekasih, ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita berkat, diberi kesempatan di tempat yang luar biasa, saudaraku, di tempat ini. Sesuaikan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Amin, saudaraku. Latih tubuh kita untuk beribadah lewat disiplin rohani. Dan punya kerinduan untuk hidup jadi berkat. Saudara silahkan, saudara hidup berkelimpahan luar biasa diberkati Tuhan. Silahkan, saudara jangan takut, saudaraku, dengan kenyamanan. Ketika saudara tetap memiliki sebuah kerinduan, mendisiplin hidup saudara, tubuh saudara, untuk saudaraku bersungguh di dalam Tuhan, saudaraku. Lalu kemudian saudara, pikiran saudara, rencana tujuan hidup saudara, sesuaikan dengan pikiran Kristus. Dan saudara punya kerinduan untuk jadi berkat. Jadi berkat. Enggak usah takut. Dengan kenyamanan seperti apapun. Persoalannya, sesudah kita diberkati dan dilimpahi anugerah luar biasa, kita malas mendisiplin tubuh kita, saudaraku. Melatih diri kita, saudaraku, secara rohani. Kita terbawa dengan apa, saudara? Kenyamanan, kesenangan, titik. Akhirnya kita berpikir, nggak ada Tuhan juga, nggak ada masalah. Nggak terlalu perlu bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu berjalan dengan baik. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Ulangan 8, 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini, ingat ini saudaraku. Firman Tuhan katakan, kalau engkau sudah dilimpahi oleh Tuhan, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah itu saudara, itu sebuah problem itu saudara. Tapi engkau harus ingat kata Tuhan, Dia yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu artinya saudaraku kita kembalikan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku.
Beri diri kita untuk jadi berkat, saudaraku. Amin. Jangan cuma terima, Bapak Ibu. Salah satu topik doa kita, saudaraku, saya berharap tahun ini saya mau jadi berkat untuk apa? Pelayanan apa yang saya bisa ambil? Bisa di dalam gereja. Tapi bisa juga, saudaraku. Pak Anto kemarin cerita kepada kami waktu kami ngobrol sama Ibu Willing berempat, saudaraku. Nah, Pak Anto punya beban hati untuk orang-orang miskin. Setiap kali dia berada dalam satu daerah, saudaraku, dia selalu punya kerinduan untuk jadi berkat untuk orang-orang miskin, katanya. Jadi diundang untuk makan bersama dengan orang miskin itu. Makan sama. Wow, itu luar biasa, saudaraku. Setiap kita, mari tahun ini kita bukan cuma doa puasa saja sesuai dengan program. Tapi kita tanya, tahun ini Tuhan mau apa? Bagian apa saya mau ambil dalam pelayanan ini? Jadi berkat, saudaraku. Supaya kita tidak hidup di dalam kenyamanan. Doa untuk itu, saudaraku. Supaya saudara bisa tenang. Jiwamu itu tenang, saudara, kalau melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Yang ketiga, kesibukan, saudaraku. Kesibukan. Kita buka Lukas 10, 38-42. Maaf Bapak Ibu, saya harus cepat ya. Kesibukan, sebab kita masuk kepada doa korporat nanti. Kesibukan, Lukas 10, 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa problem Marta, saudaraku? Apa problem Marta? Marta sibuk sekali sehingga dia nggak punya waktu bersama dengan Tuhan untuk dengar Tuhan bicara. Dia sibuk bekerja, melakukan aktivitas, saudaraku. Bahkan ketika Yesus berkunjung ke rumahnya pun, dia nggak terlalu peduli dengan pribadi Yesusnya. Yang ia peduli adalah kesibukannya sendiri. Saudara, orang yang terperangkap hidup harus sibuk, dia akan merasa tertekan ketika dia nggak sibuk, saudaraku. Atau dia akan terganggu ketika ngelihat orang tuh nggak sibuk, saudaraku. Kalau dia melayani, saudaraku, dia akan merasa berdosa ketika dia nggak bisa duduk bersendirian dengan Tuhan. Saudara, dia ngerasa seperti dia berdosa gitu. Di tempat ini kami lebih banyak, saudaraku, diam merenungkan firman, saudaraku, daripada melayani. Kalau di Medan, saudaraku, aduh, tiap hari, saudaraku, ada program rapat, komsel, pemuritan, waduh, pokoknya nggak bisa dia diterapkan di sini, saudaraku. Padatnya luar biasa, saudaraku. Itu gaya Medan tuh barangkali ya, saudara. Tapi di sini, saudara, kami punya waktu banyak untuk diskusi, saudaraku. Punya banyak waktu untuk bersendirian. Saudara yang kekasih, inilah perangkap bagi orang yang hidup harus sibuk. Bekerja terus di tempat ini, saudaraku. Ya, banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Saudara, itulah persoalan Marta. Kesibukan kita kadangkala itu menggambarkan kekhawatiran kita. Yesus bilang begini, Marta, Marta, engkau khawatir
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kadang-kadang kesibukan kita untuk mengejar satu goal dalam hidup kita, itu menggambarkan kekhawatiran kita. Marta, saudaraku yang kekasih, dia sibuk bekerja, melakukan aktivitas, saudaraku. Tapi dia gak sadar bahwa Yesus hadir di sana secara pribadi. Saudara, Corrie ten Boom adalah orang yang lolos dari kamar gas di zamannya Nazi. Dia berkata begini, jika iblis tidak dapat membuat Anda berdosa, dia akan membuat Anda sangat sibuk. Dosa dan kesibukan itu punya efek yang sama. Keduanya akan memutuskan hubungan saya dengan Tuhan, memutuskan hubungan saya dengan jiwa saya pribadi, dan memutuskan saya dengan orang lain, dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Kesibukan untuk bekerja, kesibukan aktivitas bermacam-macam, saudaraku, itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dan dengan orang lain. Saudara yang kekasih, hubungan kita yang terputus dengan Tuhan, itu yang menyebabkan keputusan-keputusan yang kita ambil tiap hari, itu cuma berdasarkan panca indera kita dan pengalaman kita. Bukan hasil kita dapat dari Tuhan. Banyak begitu, saudaraku. Wah, saya lihat, waduh, ini prospek nih, bisnisnya bagus nih. Ada kesempatan ini. Ambil, saudaraku, sibuk, gagal. Lihat lagi, waduh, kesempatan ini. Gagal lagi, saudaraku. Banyak keputusan-keputusan kita itu bukan karena saya tanya kepada Tuhan. Tapi berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan panca indera saya, berdasarkan mungkin apa kata orang. Saudara yang kekasih, itu yang membuat waktu-waktu kita jadi habis, saudara yang kasih. Nah, Corrie ten Boom ini adalah seorang wanita Kristen Belanda. Ya, dia dikenal sebagai seorang pahlawan kemanusiaan. Karena keberaniannya selama Perang Dunia Kedua, dia dan keluarganya itu membantu menyembunyikan orang-orang Yahudi dari penganiayaan Nazi. Dan di rumah mereka di Belanda, mereka membangun sebuah ruang rahasia, saudaraku, yang disebut sebagai the hiding place. Jadi tempat persembunyian bagi orang-orang Yahudi. Dari apa, saudaraku? Dari Holocaust waktu itu, saudaraku. Iya, Holocaust pada waktu itu ya. Nah, saudara, Daud itu menjadikan Tuhan sebagai the hiding place, sebagai tempat persembunyiannya. Daud adalah seorang raja, pemimpin bangsa Israel. Tapi dia punya waktu untuk Tuhan. Ingat ya, saudara, kesibukan itu tidak secara langsung adalah dosa. Tidak secara langsung adalah dosa. Tetapi saudaraku, kesibukan itu bisa memutuskan kita dan membawa kita menjadi sebuah perangkap untuk kita tidak mau lagi bersekutu. Tidak ada waktu lagi untuk berdoa, saudaraku. Kita lihat sebentar, saudaraku. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Dikatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang.
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, kesibukan itu sebetulnya bukan dosa. Yesus pun sangat sibuk, saudaraku. Bahkan Alkitab mengatakan dia sampai enggak sempat makan, saudaraku. Karena begitu banyaknya orang menunggu dia. Minta didoakan, saudaraku ya. Berdoa buat penyakit-penyakit mereka disembuhkan dan banyak hal. Yesus sendiri sibuk. Tapi berkali-kali Alkitab katakan Yesus mengambil waktu bersendirian dengan Bapa. Di sini kuncinya, saudaraku. Berkali-kali. Bahkan saudaraku, di tengah-tengah kepadatan waktu Yesus, dia mengambil waktu bersendirian dengan Bapa. Di Markus 1 ayat 35 sampai 39 tadi katakan, pagi-pagi benar ia bangun keluar, mengambil tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi ada waktu untuk kita teduh dengan Tuhan. Ketika kita, saudara yang kekasih, begitu banyaknya dan padatnya waktu-waktu kita nggak punya waktu, saudaraku. Segala sesuatu, saudaraku, sudah tersusun rapi dalam jadwal kita. Tapi Yesus punya kehidupan yang seimbang. Amin, saudara. Saudara, ketika saya mengalami masa-masa sulit, ada problem-problem secara rohani, problem-problem saudaraku di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan saudaraku. Konseling itu baik, luar biasa, itu sangat menolong kita. Tapi pemulihan akan jauh lebih cepat saudaraku ketika kita mengambil dua hal ini. Yang pertama saudaraku, kita beristirahat, belajar tenang dalam hadirat Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi tempat persembunyian kita. Amin, saudaraku. Kita ngadu untuk apa saja. Di satu sisi yang lain, kita memang butuh konseling, saudaraku. Membutuhkan orang-orang berohani untuk berbicara dan melihat problem-problem emosi kita. Kami menyaksikan, saudaraku, ketika suami istri punya persoalan yang begitu dalam, kami menyaksikan jauh lebih cepat ketika mereka, saudaraku, punya tempat, punya waktu untuk bersendirian dengan Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Dan di satu sisi yang lain, ada konselor yang mengkonseling mereka. Jadi jangan cukup puas ketika kita dikonseling oleh orang lain dan kita ngerasa lega. Itu baru sisi luarnya. Tuhan akan mendeteksi jauh lebih dalam. Memberitahukan kepada kita persoalan apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Jadi dua hal poin ini penting bagi kita. Saudara, Yesus dikatakan saudaraku, dia sibuk. Dan ketika Simon dan kawan-kawan menyusul Yesus saudaraku, ayat 37, waktu menemukan Yesus mereka berkata, semua orang mencari Engkau Tuhan. Tapi Yesus berkata begini ayat 38, marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lihat, Yesus begitu ketemu dengan Petrus yang ngomong, Tuhan kamu kemana sih? Itu banyak tuh orang di luar, nungguin Engkau Tuhan. Mereka menanti-nantikan pelayananmu. Mereka menunggu topangan tanganmu. Mereka menunggu kuasa Tuhan bekerja. Tapi Yesus bilang apa ayat 39? Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, Yesus justru berkata ayat 38, mari kita pergi ke tempat yang lain. Betul enggak saudaraku?
Kita pergi nih ke tempat yang lain. Yesus dapat dari Bapa, saudaraku. Kita pergi ke tempat yang lain. Itu adalah, saudaraku, pernyataan dari hubungan Yesus dengan Bapa. Jadi Yesus melakukan segala sesuatu yang dia peroleh dari Bapa. Bukan keputusan berdasarkan perasaan dan apa orang lain katakan yang harus dia lakukan. Ini yang penting, saudaraku. Secara pribadi setiap kita perlu, saudaraku, untuk memiliki waktu-waktu doa secara pribadi. Tadi pagi juga, saudaraku, jam 3 pagi saya bangun, saya nyembah Tuhan. Saya gak ngomong apa-apa. Saya cuma pengen mengucap syukur, saudaraku. Ngalami Tuhan. Ngalami Tuhan aja. Saya ngucap syukur aja. Betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku, setiap kali saya mengalami Tuhan, saya merasakan ada sebuah ketenangan. Ada banyak gejolak, saudaraku. Enggak mungkin ya. Bahkan seorang hamba Tuhan gak punya pergumulan. Kami juga masih punya pergumulan, saudaraku. Kalau saya melihat dalam diri saya, masih banyak juga saya harus berubah, saudaraku. Kadang-kadang kesel juga lihat keputusan saya sendiri. Saudara, ada banyak hal yang saya perlu berubah, saudaraku. Tapi dalam hal itu, ketika saya masuk ke tempat persembunyian saya, dalam hadirat Tuhan, ada sebuah kedamaian. Tuhan gak tolak saya. Tuhan gak buang saya. Ada sebuah kepastian untuk saya tetap melangkah. Saya gak harus dengar, harus lakukan ini itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir adalah doa korporat. Kata kunci daripada doa korporat adalah kesepakatan, saudara. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kata kunci doa korporat adalah kesepakatan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi syarat yang disebut sebagai doa korporat minimal adalah 2 orang. Dan saudaraku, bisa dilakukan oleh suami istri. Itu sudah doa korporat, saudaraku. Tetapi kuncinya, kata kunci daripada doa korporat adalah kesepakatan. Sepakat maksudnya apa, saudaraku? Jadi kalau saudara, suami istri masih memiliki ganjalan di hatimu, saudara, ketika kita berdoa secara bersama-sama, tapi saudara saya menghakimi suami saya masih memiliki sesuatu dalam hati saya terhadap suami saya, saudara, itu yang disebut enggak sepakat. Jadi kesepakatan itu adalah 2-3 orang itu sepakat sehati, saudaraku. Kalau masih ada perbedaan, kalau masih ada sesuatu ganjalan, firman Tuhan katakan, saudaraku, kita harus beresan. Markus 6 ayat 31-32. Sorry saudaraku. Matius 5 ayat 23-24 dikatakan begini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kalau saya teringat ada ganjalan di hati saya terhadap suami, ganjalan di hati dia terhadap saya, saudara, firman Tuhan katakan tinggalin dulu tuh persembahanmu.
Seolah-olah Tuhan mengutamakan, saudaraku, beresin dulu dengan orang lain. Itu doa korporat, saudaraku. Loh tapi Tuhan, kami masih beda pendapat. Dia menganut paham Calvinis, saya menganut paham Armenian. Beda Tuhan. Ya, kita sering tuh saudaraku ada perbedaan ya, perdebatan gitu loh saudara ya. Antara pembicara saudaraku ya. Kita masih beda nih saudaraku ya. Saudara, kalau kita punya perbedaan suami istri boleh nggak saudaraku? Boleh saudaraku. Sepakat itu bukan artinya seragam. Amin, saudaraku. Bukan artinya seragam. Tetapi saudara yang kekasih, sepakat itu adalah seperti orang yang bermain musik. Mereka membuat alunan lagu dan simfoni yang begitu harmonis. Perbedaan itu justru membuat musik itu begitu sangat indah, saudaraku. Cuma kita nggak dewasa menyelesaikan masalah, saudaraku. Kalau sepakat kita berpikir harus seragam. Kita belajar, saudaraku, untuk menerima perbedaan loh, saudaraku. Itu memang gak gampang. Kita belajar meletakkan, saudara, memberi kebebasan kepada masing-masing pribadi kita. Kita ada perbedaan kita. Tapi kita saling menerima perbedaan itu. Nah, itu yang diterapkan di dalam doa korporat, saudaraku. Saudara, dalam jemaat bisa saling kita tidak bisa mengerti. Tapi bukan berarti saya harus gosipin orang lain, cari pendukung untuk saudaraku pendapat saya yang dibenarkan. Betul gak saudaraku? Nah begini saudaraku, kalau di dalam gereja udah banyak sekali gosip saudaraku. Nah ini saudara, sulit kita ngalami kesepakatan. Kita harus belajar untuk mengerti. Kita bisa beda pendapat saudaraku. Tapi pendapat yang berbeda itu harus diletakkan. Pribadi saudara kita itu lebih utama. Ingat ya, ada beda antara gosip dengan curhat. Orang ngomongnya gosip, orang ngomongnya curhat, tapi gosip saudaraku. Kalau gosip itu bicara tentang saudara orang lain. Tapi kalau curhat, saya bicara tentang perasaan saya kepada orang lain. Saya tidak sedang menuding, saya tidak sedang menuduh orang lain, membicarakan orang lain. Tapi saya bicara tentang diri saya, perasaan saya yang terluka. Saya sedang bicara tentang diri saya. Dan biasanya kalau curhat, dia mau cari jalan keluar. Tapi kalau gosip, ada orang begini bilang, nanti kita ngomongkan ya sama-sama dengan orang itu. Oh gak usah, saya cuma pengen curhat aja. Itu gosip saudara. Ada yang begitu saudara. Gak usah, jangan nanti gak enak. Kalau dia memang mau curhat, berarti dia pengen untuk cari solusi gitu loh saudara. Saudara yang kekasih, jadi syarat daripada doa korporat adalah apa? Sepakat. Kita bisa beda pendapat saudaraku. Tapi saudara kita seiman itu lebih utama dari perbedaan kita. Amin saudara? Itu lebih utama. Suami istri bisa beda pendapat saudaraku. Tapi secara dewasa kita bisa diskusikan perlahan-lahan. Roh Kudus akan memberikan penjelasan kepada saya, kepada suami saya. Hati saya akan diterangi. Kalau suami istri rendah hati, saya percaya Tuhan kerja di sana. Tuhan akan memunculkan yang benar. Tapi kalau sama-sama udah saudara mempertahankan kesombongannya, mempertahankan pendapatnya, saudara yang kekasih, kita susah. Doa, saudaraku, hati kita udah jauh. Bagaimana mungkin saudaraku bisa berkati suami saya dengan tulus.
Ya Tuhan, kau aja urusan dengan suamiku. Gitu saudara. Udah terlalu beda, udah terlalu jauh gitu saudara. Saudara yang kekasih, Yesus berkata, saudaraku, kalau kau memiliki sesuatu, kau tahu ada sesuatu di hati saudaramu. Berdamai dulu, itu artinya sepertinya Tuhan bilang, udah tinggalin dulu persembahanmu, beresin dulu. Itu lebih utama gitu loh. Lebih utama itu. Aneh gak saudara? Bagi kita, kalau Tuhan segala-galanya, ya udah antara kita dengan Tuhan. Kan saya sudah minta ampun kepada Tuhan. Enggak kata Tuhan. Tinggalin tuh dulu. Beresin dengan orang lain. Doa yang sepakat begini saudaraku. Dahsyat ini saudara. Amin. Ini yang kita bisa gandengan tangan saudaraku. Saya memang masih berbeda. Tapi kamu lebih utama. Kamu saudaraku. Kalau dia punya masalah saudaraku. Saya datang bantu dong. Dia saudara saya. Dia punya persoalan dengan keluarganya. Saudaraku saya bantu. Masih berbeda? Iya. Begini baru bisa sepakat saudara. Karena ketidaksepakatan itu punya banyak faktor. Latar belakang keluarga. Bagaimana kita dibesarkan. Banyak faktornya sehingga kita bisa saudara. Pandangan kita berbeda. Suku juga beda saudaraku. Latar belakang keluarga sangat beda saudaraku. Kita mau saudaraku di tempat ini terjadi sebuah kebangunan rohani. Amin. Kita melihat saudara kita lebih utama daripada perbedaan kita. Kita mungkin bisa saudaraku berbeda satu dengan yang lainnya. Mengapa kesepakatan itu penting saudaraku? Justru ketika kita sepakat, saudara, saya percaya karena ini adalah kerinduan Tuhan. Kita akan semakin dekat saudaraku, lebih mudah saudaraku untuk menerima, mengampuni. Lebih gampang saudara. Doa-doa kita pun lebih powerful. Amin saudaraku. Mari kita belajar ketika kita berdoa, Roh Kudus ingatkan kepada kita tentang saudara kita yang lain. Yang kita masih punya kesal di hati kita. Lepaskan dulu pengampunan. Kadang-kadang saudaraku yang kita perlukan, saudaraku cuma merangkul dia. Karena masalahnya itu ada dalam diri kita. Dalam pikiran kita. Penghakiman-penghakiman dalam pikiran kita terhadap saudara kita. Kadangkala saudaraku, itu gak perlu diperpanjang ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan letakkan dulu persembahanmu, bereskan dulu dengan saudaramu. Kadang-kadang kita perlu, iya Tuhan selesai doa, aku mau rangkul dia. Kadang-kadang tanpa kata-kata. Teman kita pun barangkali dia gak tahu kalau kita sudah punya kekesalan di hati kita terhadap dia. Dia gak tahu. Kita aja sendiri punya sesuatu dengan saudara kita. Apa dampaknya saudara yang kekasih? Kita lihat yang ayat firman Tuhan yang terakhir. Di dalam Ulangan 32 ayat 30. Ini benar-benar terakhir saudaraku. Ulangan 32 ayat 30 dikatakan begini. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang. Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka. Dan Tuhan telah menyerahkan mereka. 1 orang mengejar 1000 orang. 2 orang membuat lari 10.000 orang. Karena Tuhan yang telah menyerahkan mereka kepada kita. Musuh-musuh akan lari. Begitu dahsyatnya saudaraku. Ketika kita sepakat. Amin. Di dalam korporasi kita. Di dalam kesepakatan berdoa saudaraku. Kalau 1 bisa mengejar 1000. Bersama-sama. Betapa kemenangan besar kita akan alami. Amin. Mari kita berdoa. Saya pengen ajak kita untuk berdoa saudaraku. Kita ngalami doa secara korporat.